Selamat pagi pemirsa, pada hari Rabu 24 Januari yang lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan dirinya selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan boleh berkampanye dan berpihak dalam pemilu 2024. Sepekan kemudian, Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan dirinya mundur dari kabinet. Butuh waktu sepekan bagi Mahfud untuk mengartikulasikan antara ucapan dan realitas dalam tindakan Presiden itu. Jika Presiden sudah tiba di Jakarta hari ini, Mahfud berencana akan menyerahkan surat pengunduran dirinya itu langsung ke tangan Presiden. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 1 Februari 2024 dengan tema Kepercayaan Mahfud Kian Menciut bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Lo. Sehat-sehat, Bang? Harus sehat, ya. Sedang duduk di sini, tidak maju dan tidak mundur, begitu ya? Tetap di tempat. Tetap di tempat. Kita akan bicarakan soal kenapa atau apa akibatnya dari mundurnya Mahfud MD. Tapi sebelum kita bahas editorial itu, pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda. Petisi peringatan untuk Jokowi. Wah, ini peringatan terhadap apa sebetulnya, Bang Gauden? Ya, ini menarik petisi ini ya. Petisi dikeluarkan oleh para guru besar di alma maternya Jokowi, Universitas Gadjah Mada. Mereka menilai Jokowi sudah jauh menyimpang sehingga disampaikanlah petisi itu. Selain di Yogyakarta, di Jakarta itu ada sekelompok tokoh yang menyebut dirinya Gerakan Nurani Bangsa. Juga mendatangi KPU kemarin untuk menyampaikan semacam harapannya agar ada transparansi di dalam pemilu kali ini. Sehingga kita berharap Presiden Jokowi seperti yang dinyatakan di dalam petisi itu kembali lagi lah ke jalan yang lurus gitu. Ya, permintaan itu menghadapi kenyataan bahwa di berita ini, Bang Gauden dan pemirsa, di bagian akhir Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengakui pihaknya kesulitan menelusuri dugaan pelanggaran netralitas Presiden Jokowi. Undang-undang saat ini dinilai masih menyimpan celah bagi Presiden menunjukkan keberpihakan terhadap kandidat tertentu tanpa ditindak. Repot ini, Bang. Kalau Bawaslu ketakutan, ya seperti itulah jawabannya. Kita berharap Bawaslu itu tidak pernah takut untuk memberi tindakan. Sebetulnya bukan hanya kepada Presiden, kepada siapa saja yang diduga melanggar itu wajib diusut. Ya, bahwa hasil pengusutannya itu tidak ditemukan pelanggaran, itu persoalan lain. Ini kan belum apa-apa sudah takut gitu. Katanya tidak ada undang-undangnya, Bang. Susah, Bang. Undang-undang ada, tinggal dicari undang-undangnya kan. Oke, baik. Kita harapkan petisi ini tentunya juga memberikan efek positif bagi yang dituju. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2. Ini di halaman dalam harian Anda, pemirsa. Kritik moral kepada kekuasaan. Wah, ini ada lagi, Bang. Ini apa maksud berita ini, Bang? Ya, kritik moral kepada kekuasaan itu analisis para pakar ya, terkait dengan pengunduran diri Mahfud MD. Dinilai bahwa pengunduran diri itu sebagai kritik terhadap pemerintahan yang ada sekarang, dan dilukiskan juga bahwa kekompakan di dalam kabinet itu sudah tidak dirasakan lagi, walaupun itu berkali-kali dibantah oleh pihak istana. Kita berharap kritikan moral dengan pengunduran diri Presiden Menteri Menko Polhukam Mahfud MD itu menginspirasi para menteri yang lain, terutama yang terang-terangan terlibat di dalam kampanye dan menggunakan fasilitas negara. Mestinya sih dari atasannya. Karena biasanya kan pembantu bagaimana majikannya, begitu ya, Bang? Ya, ini pembantu dan majikan 11-12 gitu. Ya kan namanya guru, Bang. Kalau guru kencing berdiri kan muridnya kencingnya berlari, katanya begitu, Bang. Ya, yang sekarang ini kan gurunya kencing berlari. Berlari lebih cepat. Kita harapkan memang apa yang disampaikan oleh segenap unsur masyarakat ini benar-benar juga didengarkan oleh yang dituju ya. Kita tinggalkan berita itu, pemirsa dan Bang Gauden. Kita ke berita selanjutnya, masih dari halaman 2. Ini ada berita menggali potensi transformasi lingkungan dan energi. Maksudnya apa nih, Bang?
Ya, ini terkait dengan perayaan ulang tahun Media Indonesia yang jatuh pada 19 Februari. Dan 19 Januari. Ya. Dan pada hari ini akan diselenggarakan kuliah umum dari Menteri KLHK Siti Nurbaya dan Kepala SKKS Migas ya. Divisi Cipto. Ya, Divisi Cipto. Keduanya akan berbicara tentang transformasi Indonesia sesuai dengan tema ulang tahun Media Indonesia kali ini, transformasi Indonesia. Tentu dalam bidang masing-masing itu ada transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau dan transformasi energi menuju energi baru dan terbarukan. Yeah. Kita berharap dari kuliah umum ini bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi yang kiranya bisa dilaksanakan, diaplikasikan. Itu acara kuliah umumnya diadakan di Media Indonesia? Ya, kuliah umum nanti di Studio Metro TV, di Grand Studio Metro TV. Di Kedoya ya? Ya, di Kedoya. Dan bersamaan itu juga akan digelar Festival Kopi ya. Festival Kopi Nusantara. Tradisi tahunan nih? Ya, ada Festival Kopi Nusantara yang digelar, ini yang ke-6 kalinya ya. Yang ke-6 kali. Ya. Semua orang boleh datang atau bagaimana Bang? Ya, semua orang boleh datang, itu akan dibuka mulai jam 1 sampai jam 7 malam gitu. Jam 13 sampai jam 19 dari tanggal 1 sampai hari Sabtu ya. Bukan hanya hari ini ya, sampai hari Sabtu? Ya. Oke, jadi mari kita datang, yang kalau punya kesempatan juga mendengarkan kuliah umum bagaimana kita bisa transformasi lingkungan dan energi bagi bangsa kita. Kita tinggalkan berita itu, kita langsung ke editorial. Pemirsa, pada hari ini, pada pagi ini diberi judul Kepercayaan Mahfud Kian Menciut. Kenapa hanya melihat dari sisi Mahfudnya Bang? Apakah memang kepercayaan itu hanya dari Mahfud yang menciut? Atau jangan-jangan juga ada kepercayaan dari dalam tanda petik majikannya yang juga menciut juga? Bagaimana Bang Ade? Ya, mestinya kan percaya itu kan saling percaya pada hakikatnya. Berarti antara dua belah pihak. Ketika satu pihak tidak percaya lagi kepada yang lain, makanya dia mundurkan diri. Tetapi saya harus tegas mengatakan, Mahfud tahu diri, tahu malu, dan tahu etika, sehingga mengundurkan diri. Karena memang sangat kasat mata terlihat bagaimana penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye terselubung calon tertentu itu sangat masif saat ini. Dan Mahfud memberikan pelajaran yang berharga. Sudahlah, tinggalkan semua itu, kembali kepada nurani gitu loh. Ini pertanyaan penting Bang, karena beberapa masyarakat, anggota masyarakat yang selama ini kan orang mundur itu karena diduga dan kemudian terbukti ada kesalahannya. Dalam kasus Mahfud ini seperti itu atau bagaimana? Ya, kalau kita melihat kecenderungannya selama ini, selama pemerintahan Jokowi maupun pemerintahan sebelumnya, menteri mundur itu kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, itu. Kalau Mahfud ini atas kesadaran sendiri, walaupun saya katakan terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ketimbang dia ikut-ikutan di dalam gerombolan para pejabat yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan calon tertentu. Tapi juga di sisi yang lain ada yang mengatakan begini, Bang Gaudens, kenapa mundurnya baru sekarang? Ini kelihatannya ada efek elektoral yang mau dikejar. Tapi kita akan bahas itu. Bang Gaudens, bisa nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 1 Februari 2024, kepercayaan Mahfud kian menciut. Kepercayaan Mahfud kian menciut. Rabu 24 Januari, Presiden Joko Widodo mengumumkan dirinya selaku kepala negara dan kepala pemerintahan boleh berkampanye dan berpihak dalam pemilu 2024. Rabu sepekan kemudian, 31 Januari, Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan dirinya mundur dari kabinet. Butuh waktu sepekan bagi Mahfud untuk mengartikulasikan antara ucapan dan realitas dalam tindakan Presiden tersebut. Jika Presiden sudah tiba di Jakarta hari ini,
Mahfud rencananya akan menyerahkan surat pengunduran dirinya itu langsung ke tangan Presiden. Ketika datang dengan penuh penghormatan, maka pergi juga harus dengan penuh penghormatan, kata Mahfud yang telah mengemban jabatan Menko Polhukam 4,5 tahun lamanya. Meski rencana pengunduran dirinya itu sudah dalam beberapa hari ini disampaikannya ke muka publik, benak masyarakat tetap saja masih dipenuhi tanda tanya. Ada apa ini? Presiden Joko Widodo yang diharapkan bisa mengakhiri masa jabatan 2 periodenya dengan soft landing pada Oktober nanti, kenapa harus menghadapi kenyataan ada menterinya yang mundur? Pertanyaan itu tentu tidak perlu dijawab oleh mereka karena publik sudah bisa menerka sendiri jawabannya, yakni sudah tidak ada lagi atau setidaknya kian merosot rasa percaya di antara mereka. Padahal kepercayaan adalah modal dasar kerjasama antara seorang presiden dan menterinya. Jadi, apalagi yang perlu dikerjakan bersama jika sudah tak ada lagi saling percaya? Hilangnya rasa kepercayaan di antara mereka itu tidak bisa dianggap sepele. Sebagai pembantu presiden, menteri adalah segelintir dari jutaan orang yang bisa dipercaya presiden untuk membantunya, termasuk menjaga rahasianya. Jika Mahfud sebagai orang kepercayaan selama 4,5 tahun saja sudah kehilangan kepercayaan pada presiden, bagaimana publik masih bisa menaruh kepercayaan pada pemimpin negeri ini untuk membawa bangsa ini menuju pada kegemilangan? Mungkin kepercayaan publik tetap ada, tapi kadarnya kian jauh berkurang. Sejauh ini, masyarakat puas terhadap kinerja Joko Widodo terutama karena guyuran bansos. Program itu berbanding lurus dengan tingkat kepuasan, mengalahkan pembangunan infrastruktur yang digenjot habis-habisan selama 9 tahun terakhir. Dengan rupa-rupa bantuan itu, sosok Joko Widodo dipersepsikan merakyat. Setidaknya itulah yang terekam dari hasil survei indikator politik dan Lembaga Survei Indonesia atau LSI pada Desember lalu. Berlatar belakang akademisi hukum dan 5 tahun lamanya menjadi ketua Mahkamah Konstitusi pada 2008-2013, Mahfud tentu telah memperhitungkan dengan cermat keputusan mundurnya itu. Pengalaman menjaga tegaknya konstitusi dan etika bertata negara itu membekali Mahfud bisa menangkap dengan jernih apa yang dimaksud Joko Widodo bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak, baik dari bentuk ucapan maupun tindakan. Dari sisi ketatanegaraan, Mahfud tentu menangkap ucapan dan tindakan presiden itu berbahaya bagi tegaknya konstitusi. Presiden yang masih terikat sumpah jabatan akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya, selurus-lurusnya, seadil-adilnya, telah memilih hendak berpihak. Hal itu bertolak belakang dengan perintah konstitusi yang tertuang di pasal 9 Undang-Undang 1945. Dari sisi politik, ucapan dan tindakan presiden itu juga berbahaya bagi rencana Mahfud yang pada pemilu ini mendampingi Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden. Ucapan presiden itu justru memberi angin segar kepada lawan politiknya. Apalagi sejak awal Januari 2024, presiden rajin belusukan ke daerah, bahkan hingga pelosok di Pulau Jawa. Sembari meresmikan proyek infrastruktur kelas kabupaten, presiden menyapa rakyatnya dengan bagi-bagi bansos. Semakin sulit bagi publik untuk mengartikan bagi-bagi bansos oleh presiden itu. Apakah sebagai kepala pemerintahan yang hadir di tengah kesulitan ekonomi rakyatnya, atau kepala negara yang berpihak dalam pemilu, atau boleh jadi keduanya karena mumpung masih berkuasa? Kita tentu berharap mundurnya Mahfud MD sembari menyeru soal pentingnya etika itu bisa mengirim sinyal tegas kepada Presiden Joko Widodo bahwa kekuasaan bukan segala-galanya. Jika pengunduran itu disampaikan secara tulus sebagai bentuk tanggung jawab moral, setidaknya bisa menjadi pengingat kepada Presiden bahwa di tingkat pembantunya saja tanggung jawab moral dipegang erat-erat, apalagi di level pucuk pimpinan tertinggi bangsa ini. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami.
kasih karena Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan sekarang kita mau bertanya dulu, Bang Gorden, sebelum kita lanjutkan diskusi. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indo Strategic, Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Mas Umam, kita akhirnya kemarin mendengar penjelasan resmi Menko Polhukam Mahfud MD yang akan menyerahkan surat pengunduran dirinya hari ini rencananya. Kalau Anda lihat sebetulnya itu memang karena mau memberikan seruan moral supaya netralitas itu benar-benar ada, bukan hanya di bibir, bukan hanya di kata-kata, atau memang ada efek elektoral yang mau dikejar dengan tindakan mundur ini. Yang mana, Mas Umam? Ya, Mas Leo, saya pikir manuver yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam dan kemudian kemarin sudah menyatakan sikap untuk menyatakan mundur ya dari posisi beliau sebagai Menko Polhukam. Saya pikir itu adalah sebuah bentuk mosi tidak percaya terhadap kredibilitas pemerintahan Jokowi, terutama sebagai sebuah bentuk gugatan terhadap netralitas dan independensi pemerintahan Jokowi. Memang dalam konteks undang-undang Presiden memiliki hak untuk berpolitik, tetapi ketika kemudian menarik garis kekuasaan negara yang lebih lanjut, maka kemudian respon dari Pak Mahfud ini menjadi relevan untuk disampaikan. Nah, memang di level ini ada dua hal, bagaimana tadi yang Mas Leo sampaikan. Satu sisi tentu ini menjadi sebuah seruan moral etik dalam konteks menjaga kredibilitas dan juga legitimasi pemerintahan yang memang seharusnya netral dan independen dan tidak menjadi bagian dari mesin politik praktis. Tetapi di saat yang sama, diakui atau tidak, tentu Pak Mahfud juga melakukan ini dengan kalkulasi kepentingan elektoral, karena bagaimanapun juga yang dilakukan oleh Pak Mahfud ini akan memberikan ruang yang lebih terbuka pada beliau untuk bermanuver, untuk melakukan penetrasi lebih dalam, terutama ke segmen basis pemilih yang selama ini belum tergarap. Nah, dengan begitu maka kemudian beliau Pak Mahfud sudah tidak lagi akan terkungkung oleh tanggung jawab jabatan dan juga protokoler yang selama ini melekat pada dia. Baik. Tetapi Kalau satu hal, Mas Leo, ini uniknya. Kalau Pak Mahfud mundur atas namanya mendapatkan restu dukungan dari PDIP, dari Ketua Umum PDIP Bu Megawati Soekarno Putri, pertanyaannya adalah apakah kemudian langkah mundur Pak Mahfud ini hanya berhenti pada level Pak Mahfud ataukah kemudian juga akan memicu bedol deso ibaratnya, yaitu dengan 7 pos menteri dan wakil menteri dari PDIP itu sendiri. Karena kalau misal kemudian berbeda, ini menjadi agak unik, seolah ada inkonsistensi sikap PDIP. Di satu sisi mendukung Pak Mahfud, kok di yang lain di 7 pos menteri dan wakil menteri seolah berbeda. Nah, ini yang kemudian perlu kita cermati, apakah merenggut atau tidak. Mas Umam, itu satu soal, tadi sudah Anda jelaskan. Soal yang kedua, kalau memang benar bahwa tindakan mundur atau pernyataan mundur dari Mahfud MD ini adalah seruan moral, itu masih masuk akal tidak? Masih akan efektif tidak untuk meredam, menghentikan gerakan menteri-menteri lain yang memang jelas-jelas berkampanye pada saat mereka hadir di daerah dalam kapasitas sebagai menteri sebetulnya. Mereka mengaburkan, mereka hadir sebagai menteri atau sebagai juru kampanye. Mereka akan menghentikan langkah itu atau tidak menurut Mas Umam? Ya, seharusnya apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud ini kemudian betul-betul menggerakkan nurani bagi jajaran pejabat tinggi negara. Nuraninya itu masih ada, Mas Umam? Nuraninya masih ada? Ya, tentu itu kembali pada panggilan batin masing-masing ya. Karena di satu sisi tentu masyarakat mengharapkan ada moral etik yang menjadi penjaga setiap langkah dan juga keputusan politik masing-masing pihak. Tapi di sisi yang lain, sepertinya kita juga tahu bahwa kalkulasi kepentingan politik praktis mereka tampaknya jauh lebih mendominasi sikap dan juga keputusan mereka. Nah, tetapi terlepas dari itu, saya pikir yang dilakukan oleh adalah sebuah keputusan yang tepat dan justru menjadi problematik kalau misal Pak Mahfud berada di dalam pemerintahan. Karena beliau secara narasi, intensitas serangan menunjukkan sikap
yang cukup posisional, yang sangat kritis. Justru kalau beliau berada di pemerintahan menjadi kurang etis. Justru. Iya, jadi kalau kemarin sempat agak aneh, jadi agak tidak etis, sekarang jadi diluruskan, begitu kurang lebih ya Mas Umam ya? Ya, kira-kira demikian. Dan Pak Mahfud menjadi tidak punya beban lagi untuk melakukan serangan. Dan uniknya ini Mas, kalau Pak Mahfud memiliki data, informasi sebagai bagian dari orang dalam selama ini yang bisa beliau ungkap dalam konteks apapun ya, terkait dengan kebijakan publik dan sebagainya, dan kemudian bisa berdampak pada kredibilitas pemerintahan saat ini, bagaimana kritik-kritik dia di debat-debat Cawapres sebelumnya, saya pikir itu akan memiliki potensi konsolidasi elektoral yang signifikan. Nah, tetapi kalau Pak Mahfud ternyata lempeng-lempeng saja, tidak ada narasi yang begitu kuat untuk melakukan serangan secara intensif kepada pemerintahan Pak Jokowi saat ini, ya konsolidasi elektoralnya menjadi terbatas. Gitu. Demikian, Mas Leo. Kita akan lihat sama-sama nanti perkembangannya seperti apa. Untuk saat ini terima kasih Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Umam. Selamat pagi. Bang Gaudens, kalau memang tujuan mundur adalah seruan moral supaya menteri-menteri yang memang menyalahgunakan posisinya itu akhirnya berhenti, masih masuk akal tidak bahwa itu akan terjadi, Bang? Ya agak sulit ya, tetapi yang saya mau katakan para penyelenggara negara hendaknya tetap mematuhi, tidak hanya sekedar mengingat. Ada ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Di sana dikatakan secara jelas bahwa kerusakan bangsa ini selama ini akibat dari penyelenggara negara yang menanggalkan etika, mengabaikan moral. Karena itu di dalam etika pemerintahan tegas sekali dikatakan hendaknya para penyelenggara negara itu mundur kalau tahu diri telah berbuat salah. Tetapi yang disebutkan secara tegas di sana bahwa para penyelenggara negara tetap transparan dalam menyelenggarakan penyelenggara negara, tidak munafik, tidak berpura-pura. Yang terjadi sekarang ini benar-benar memperlihatkan bagaimana TAP MPR itu ditinggalkan oleh para penyelenggara negara. Tidak ada lagi etika, padahal di sana disebutnya etika kehidupan berbangsa. Bang, dan masih berlaku ya. Ya itu dia Bang, masalahnya begini, etika kalau kita mau hormati, kontestasi pemilu ini saja kan sudah ada cacat etika. Ketika putusan 90 di Mahkamah Konstitusi dinilai oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pelanggaran etik berat. Tapi karena itu hanya etik yang tidak menghentikan secara legal, konstitusional, akhirnya kan terus berlangsung. Lalu pertanyaannya, ketika masalah etika ini dikedepankan dan tidak ada hukuman yang bisa menahan orang-orang yang sangat tidak etis sekarang bergerak, apa kabarnya, apa manfaatnya dari seorang Mahfud MD yang mundur dari Menko Polhukam? Ya tentu kita kembali lagi kepada misalnya putusan MK nomor 90. MK tidak bisa membatalkan serta-merta terhadap putusan yang sudah diambil. Dianggap sebagai sebuah kebenaran aja itu. Walaupun oleh MK-MK itu putusan itu melanggar etik yang berat. Nah, karena itu proses pemilu sekarang selain melanggar etik pada awalnya, terus-terusan melanggar etik. Karena itu sejumlah tokoh misalnya para guru besar di UGM itu kan mengimbau kepada Presiden Jokowi untuk kembali kepada jalan yang benar secara etika. Tetapi saya mau mengatakan ada fenomena yang sangat serius saat ini adalah fenomena bagaimana demokrasi itu kembali kepada otoriter. Dan kalau itu terjadi, tentu ini sangat berbahaya sekali untuk kelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di sejumlah negara terutama di dunia ketiga itu fenomena demokrasi kembali kepada otoriter itu sudah mulai menggejala. Jangan sampai itu terjadi di Indonesia.
Tadi ada pertanyaan yang menarik juga dari Mas Khairul Umam, Bang Gauden. Bagaimana dengan menteri-menteri yang lain? Kalau kita melihat alasan, salah satu alasan Pak Mahfud mundur juga adalah supaya jelas posisinya, supaya etis. Jangan kemudian ada di dalam pemerintahan tapi juga mengkritik terus apa yang dilakukan. Nah, pertanyaannya Bang, bagaimana dengan menteri-menteri ini? Apakah mereka juga akan memilih mundur dengan alasan moral tadi, atau kalau mereka melakukan itu nanti bisa dinilai ini mau melumpuhkan pemerintahan, ujung-ujungnya yang dirugikan rakyat? Yang mana Bang? Saya kira justru para menteri yang lain masih mempunyai patut dipercaya bahwa mereka akan mengambil caranya sendiri untuk menyikapi terkait dengan fenomena dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh banyak orang di dalam kabinet. Jadi mereka tentu mempertimbangkan keberlangsungan pemerintahan ini sehingga pemerintahan ini bisa berakhir di 20 Oktober 2024. Itu yang pertama. Tidak pincang begitu ya? Tidak pincang ya. Yang kedua, di dalam politik itu terkenal sebagai fenomena bebek lumpuh. Lumpuhnya itu kan mestinya terjadi ketika lawan presiden menang di dalam kontestasi, sehingga presiden yang masih menjabat dalam sisa jabatannya itu tidak bisa mengambil keputusan penting lagi. Tetapi tampaknya sekarang ini lumpuhnya itu sebelum pemilu digelar gitu. Jadi bebek lumpuhnya udah mulai terlihat sekarang. Karena itu banyak sekali yang menganalisis bahwa di dalam pemerintahan Jokowi saat ini terjadi kepincangan, saling curiga. Bahkan seperti yang dikatakan oleh Sekjen PDIP Hasto mengutip testimoni Menteri Sosial Risma yang ketika datang ke istana itu pemeriksaannya itu melebihi tidak seperti biasanya. Atau dengan kata lain, situasi di dalam istana seperti yang testimoni Risma yang disampaikan Hasto itu seperti ada sesuatu yang berbeda saat ini. Rasa saling curiga itu sangat kental sekali. Sebelum Pak Mahfud ini mundur, Bang, juga kita sudah dengar ya, ada beberapa menteri yang disebut-sebut juga akan mundur. Ada mengatakan Menteri Keuangan, ada mengatakan Menteri PUPR, ada juga menteri-menteri lain yang memang berasal dari partai-partai yang kelihatannya sudah tidak sejalan lagi dengan orang-orang yang dibantu oleh para menteri ini. Pertanyaannya Bang, kalau terus-terusan dibayangi seperti ini, seberapa efektif pemerintahan ini? Lalu yang kedua, yang rugikan kita rakyat Bang, ketika pemerintah tidak benar-benar fokus membangun, memikirkan kita rakyatnya. Ya, soal seberapa efektif itu saya sudah katakan, sekarang tuh fenomena bebek lumpuh tadi itu. Sudah mulai terjadi? Sudah mulai terjadi, mulai tampak terlihat ya. Aduh. Tetapi tentu ada pertimbangan lain mengapa yang disebut mundur itu kan 15 menteri ya. Kenapa mereka belum mundur juga, tentu ada pertimbangan lain. Menjaga keseimbangan itu yang pertama. Yang kedua itu menjaga dan menjamin pemerintahan ini harus berakhir dengan baik sampai di Oktober ya. Kalau terjadi sekarang mereka mundur, rame-rame mundur, kita bisa bayangkan ketika Presiden Soeharto jatuh, pemerintahan Orde Baru jatuh, itu diawali pengunduran diri sejumlah menteri. Sekian belas menteri itu ya? Sekian belas menteri. Dan kalau itu terjadi saat ini, kita tidak mau pemerintahan itu selalu berakhir dengan tidak baik. Kita tahu bahwa pemerintahan Soekarno berakhir juga tidak terlalu mulus gitu. Pak Harto begitu, Pak Habibie dan lain-lain. Jangan sampai tradisi di ujung jabatan itu berakhir tidak baik itu terjadi lagi. Karena itu kita berharap sesuai dengan mengutip imbauan para guru besar di UGM itu, Pak Jokowi kembalilah kepada nurani Anda gitu. Kalau melihat guru besar UGM, saya duga jangan-jangan guru besar di kampus-kampus lain juga mungkin merasakan kegelisahan yang sama. Lalu kalau kita lihat foto Bang di halaman muka ini dari Gerakan Nurani Bangsa, para tokoh bangsa yang juga sudah lanjut usia sebetulnya, ada Ibu Sinta Nuriyah
yang maaf sudah duduk di kursi roda pun sampai menyempatkan diri untuk datang menyerukan seruan moral. Artinya kegelisahan ini memang makin nyata dan makin meluas. Pertanyaannya Bang, apakah yang disampaikan kegelisahan ini itu benar-benar juga merasa dan akhirnya akan efektif seruan bangsa ini? Kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita juga Bang Gaudens untuk mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Gaudensius. Selamat pagi Pak Tasrik, silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya, pertama saya sangat apresiasi ya kepada Profesor Mahfud yang begitu menunjukkan sikap kenegarawanannya, di mana beliau sebagai calon dan beliau menghindari konflik of interest sebagai calon wakil presiden. Yeah. Ini menurut hemat saya merupakan kritik moral kepada presiden dan kepada menteri-menteri yang selama ini melaksanakan kampanye tanpa cuti dan menggunakan fasilitas negara. Dan sekaligus ini menjadi pembelajaran etik demokrasi dalam hal bernegara. Yeah. Saya melihat bahwa mungkin saja Profesor Mahfud sudah tidak nyaman dengan melihat sikap-sikap katakan ada menteri yang calon presiden atau wakil presiden atau ada wali kota. Tetapi yang paling parah adalah seorang presiden yang sudah banyak melanggar etik dan menganggap bahwa negara ini semaunya saja. Misalnya sejak dimulainya putusan MK 90. Sebagai seorang profesor ahli hukum, Profesor Mahfud sangat terganggu itu. Daripada beliau terganggu, lebih bagus beliau mengundurkan diri dan sekaligus ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan yang berikutnya saya lihat juga Profesor Mahfud mengambil langkah mosi tidak percaya ini ya pada presiden, bahwa dengan mundurnya Profesor Mahfud ini awal menurut hemat saya, tidak lama lagi mungkin akan ada beberapa menteri juga yang akan mundur. Karena kenapa mundur? Karena sudah tidak nyaman dengan situasi, masyarakat itu menonton loh. Kok negara sudah dibikin semaunya gue oleh seorang presiden. Pak Tasrik, Pak Tasrik, kalau menteri-menteri mundur Pak, ini yang saya berpikir, apakah mereka nanti tidak dianggap memang ingin melumpuhkan pemerintahan, memang ingin membuat pemerintahan tidak berjalan dan akhirnya rakyat yang menderita? Kalau ada yang berpendapat seperti itu bagaimana Pak Tasrik? Oh, kalau menurut saya itu tidak seperti itu Mas Leo, karena faktanya kan menteri-menteri orang-orang yang punya integritas ini. Ketika mereka melihat majikannya ini sudah tidak sesuai atau sudah melenceng dari ketentuan-ketentuan dan etik, maka mereka mempunyai tanggung jawab moral untuk mengambil sikap. Kita ingat tahun 98 ada 14 menteri yang mundur, akhirnya Pak Harto sendiri sudah agak sulit untuk meneruskan. Akhirnya beliau sebagai negarawan mundur. Nah, saya melihat ini akan ada lagi dua episode mundur di awal sebelum pencoblosan dan mungkin setelah pencoblosan dalam rangka menjaga keamanan berlangsungan pemilu. Dan ini kalau Pak Jokowi tidak merubah, saya akan khawatir bahwa sebelum 20 Oktober mungkin terjadi
kegiatan yang di parlemen yang akan meminta supaya Pak Presiden harus mundur. Semoga tidak banyak perlu begitu ya. melanggar ketentuan. Iya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Tasrik ada Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi. Pak Bion, selamat pagi. Halo. Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Pak Bion. Kelihatannya masih terganggu. Kita akan coba ke pemirsa Metro TV berikut. Kali ini dari Manokwari ada Pak Max. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi Pak Max. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Yang jelas, Pak Mahfud telah menunjukkan sikap yang gentleman. Dengan demikian, ini menjadi contoh bukan saja pejabat setingkat menteri, tetapi setingkat pejabat di bawah menteri juga. Kalau merasa tidak nyaman, tidak begini, ya jangan teruskan pemerintahannya, jangan teruskan kekuasaan. Kita lihat contoh seperti yang ada di negara-negara. Ya jangan jauh-jauh di Asia, yang China. Itu sudah terusik mundur. Dan ini merupakan koreksi kepada Presiden Joko Widodo dan merupakan juga koreksi dan pegangan kepada Pak Mahfud dengan Pak Ganjar apabila besok dipercayakan rakyat untuk menggantikan presiden yang sekarang ini. Dengan demikian langkah-langkah ini menjadi pembelajaran ke depan. Dan KPU jangan diam, Bawaslu jangan diam. Ini merupakan sebuah fenomena yang harus dipecahkan. Jangan sampai persoalan bangsa ini. Itu kan di DPR kemarin demo besar-besaran. Ya. Ini semua ini kan merupakan akumulasi dari hal-hal yang menuntut masyarakat. Yang saat ini masyarakat ini berpikir begini, Pak, berpikir realistis. Oke. Ya mereka lakukan hal yang aneh-aneh dengan ini merupakan yang perlu perhatian Pak kita Max. semua. Oke. Baik. Pak Max, saya mau bertanya satu Pak, ini pertanyaan terakhir. Kalau menurut Anda, apakah seruan moral lalu juga tindakan mundur dari seorang Menko, Menteri Koordinator tidak main-main, Menko Polhukam Mahfud MD, ini akan efektif menyadarkan yang disasar oleh tindakan-tindakan moral ini, atau memang ini ya tidak berarti? Menurut Pak Max seperti apa? Saya kira kembali kepada hati nurani dari masing-masing orang yang memegang jabatan. Kalau dia merasa ego, merasa bahwa ini jabatan yang saya tidak kita jangan terus. Apakah hati nurani dia mengizinkan itu? Baik. Apakah secara sosial layak itu secara hal yang baik? Baik. Masih ada orang Indonesia yang terbanyak. Baik. Kembali lagi ke hati nurani ya. Terima kasih Pak Max di Manokwari untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Max kita coba hubungi lagi Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi Bang Golden. Ya, selamat pagi Pak Bion. Silakan Pak, singkat padat saja ya Pak, langsung to the point. Silakan. Jadi begini Bang Leo, Bang Golden. Ya. Pagi Bang Leo, Bang Golden, selamat pagi. Ya, langsung Pak, silakan Pak. Oke, jadi begini Bang Leo, Bang Golden. Sikap karakteristik Bang Mahfud. Kebetulan kemarin saya ketemu di kantor Mas Eros Jarot. Saya bilang sama Bang Mahfud bahwa sikap ini menjadi sikap keskatrian saja. Ya, jadi secara kenegarawanan saya dukung Bang Mahfud untuk mundur, tapi tidak saja kepada Bang Mahfud, tapi menteri-menteri yang lain juga silakan memberikan endorsement, memberikan kartu merah kepada Jokowi bahwa Jokowi ini sudah melanggar konstitusi TAP MPR nomor 11 tahun 97 bahwa mereka KKN. Lalu yang kedua, partai-partai di parlemen ini Bang Leo, Bang Golden, karena mereka dukung Jokowi, segera bersikap untuk tarik geret ke sidang paripurna bahwa mereka melanggar konstitusi. Kenapa mereka tidak berani? Ini persoalannya di negara kita ini. Apakah mereka juga bermain pada tataran yang kartu merah atau bagaimana? Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, kesimpulannya adalah silakan menteri-menteri yang notabene punya jati diri sikap negarawan mundur dari kabinet Jokowi. Percuma mereka kawal itu Jokowi. Terima kasih. Baik.
Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Bang Gones, kalau saya dari Pak Bion dulu, kalau kemudian ada yang melakukan seperti itu ya, menteri-menteri mundur, sekian banyak menteri saya tidak tahu berapa, lalu partai-partai di DPR kemudian misalnya menyatakan sikap, apa hak angket atau yang lain, atau ada tindakan-tindakan lain, saya tidak mau sebutkan karena tidak mau dianggap memprovokasi. Tapi kalau itu dilakukan, itu dampaknya kepada stabilitas bangsa kita seperti apa? Ya, kita mesti mengatakan dengan tegas, Pak Jokowi itu pasti lengser pada 20 Oktober 2024. Di 20 Oktober pada saat Presiden baru dilantik ya? Oke. Karena itu tidak perlu melakukan segala cara untuk melengsarkan dia sebelum waktunya. Oke. Karena itu menjadi tradisi buruk nanti. Sementara para menteri yang punya nurani, kalau mau mundur ya mundur aja gitu. Tidak perlu ngajak-ngajak yang lain. Gitu. Karena itu tanggung jawab pribadi. Memang dalam 2 bulan terakhir ini Presiden Jokowi itu rajin berkunjung ke Jawa Tengah ya. Yeah. Rajin berkunjung ke Jawa Tengah, sekali ke Jogja. Dan itu bagus gitu, menemui rakyat, memberikan bantuan. Yeah. Tetapi jangan lupa, masih ada ribuan pengungsi di Flores Timur akibat gunung berapi, letusan gunung berapi di Flores Timur, yang dalam saat ini dalam hidup yang susah gitu. Dan mereka juga rindu dikunjungi Presiden Jokowi. Mungkin nanti dikunjungi Bang, karena itu agak jauh kan. Kita tahu bahwa kalau di NTT itu kan pemilih cuma 5 juta ya. Kalau di Jawa Tengah itu ada 28 juta. Abang lebih, curiga gitu. ini Nggak curiga, ini fakta. Oh, itu fakta. Yang mau kita katakan bahwa Presiden mengunjungi, membagi-bagi bansos kepada rakyat itu bagus. Tetapi ada juga rakyat di tempat lain, walaupun jumlah pemilihnya sedikit, yang juga merindukan pemimpinnya. Atau dengan kata lain, Presiden representasi negara harus hadir di setiap peristiwa yang dialami oleh rakyatnya, bukan hanya terkait dengan pemilu gitu. Apakah kepala negara kita masih seorang negarawan? Kita akan bahas bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gauden, pertanyaannya adalah apakah kepala negara dan juga para pembantunya, menteri-menteri yang saat ini masih ada di kabinet maupun yang sudah mundur, itu masih negarawan atau memang sudah lupa dengan tugasnya itu? Ya, negarawan itu kan secara per definisi itu adalah pribadi-pribadi yang berpikir tentang masa depan bangsa ini, anak cucu kita mau dikemanakan, bagaimana bangsa ini ke depannya supaya tetap tegak lurus pada etika dan moral, tidak miring-miring jalannya. Tetapi kalau politisi itu dia ngotot untuk kemenangan di dalam kontestasi pada hari ini. Nah, apakah mereka itu negarawan atau tidak? Ya lihat aja definisinya dan bisa disimpulkan sendiri. Tapi saya yang mengatakan kembalilah menjadi negarawan, karena ketika menjadi seorang presiden itu mesti sudah selesai dengan dirinya sendiri. Apalagi ketika Jokowi dilantik itu kan orang selalu menyebutnya, bahkan pers luar negeri juga mengatakan sebagai new hope gitu, harapan baru, jangan sampai menjadi frustrasi baru bagi bangsa ini. Ya, Bang, kita lihat juga bahwa di dalam pemilu kali ini disebut-sebut orang juga sebagai pemilu yang paling menentukan, karena kalau sampai kemudian apa yang dilakukan sekarang, yang banyak orang sudah sangat resah, itu adalah mengangkangi hukum, etika, kemudian juga demokrasi diarahkan seperti zaman dulu. Itu apa yang bisa kita lakukan sebagai rakyat untuk memastikan bahwa mundurnya Mahfud MD ini adalah satu contoh memang efektif, Bang, mengembalikan ke realnya tadi itu? Ya, kita harus jujur mengatakan bahwa 5 kali pemilu
pemilihan langsung oleh rakyat, inilah yang paling buruk ya. Dari sisi penyelenggaraannya, dari sisi netralitas juga, bagaimana menggerakkan seluruh aparatur negara itu untuk memenangkan salah satu calon, sehingga ini pemilu paling buruk dari 5 kali pemilu langsung. Kita katakan bahwa bangsa ini harus tetap berjalan, karena itu rakyatlah yang menentukan di bilik suara itu, pilihlah yang menurut pemilih itu adalah yang mampu membawa bangsa ini tidak punya masalah terkait dengan moral dan etika. Jangan terpengaruh dengan apa yang didapat atau yang akan didapat selama masa-masa ini. Ya, jangan mempertaruhkan 5 tahun nasib bangsa ini dengan menerima harta materi, apalagi bansos itu dari APBN, bukan dari pribadi. Uang kita juga yang didistribusikan untuk membantu saudara-saudara kita. Baik, kita harapkan bahwa seruan moral ini akan terjawab ya Bang Gaudens. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi loh. Pemirsa, kita tentu berharap mundurnya Mahfud MD sembari menyeru soal pentingnya etika bisa mengirim sinyal tegas kepada Presiden Jokowi bahwa kekuasaan bukan segala-galanya. Kalau pengunduran itu disampaikan secara tulus sebagai bentuk tanggung jawab moral, setidaknya bisa menjadi pengingat bagi Presiden bahwa di tingkat pembantunya saja tanggung jawab moral dipegang erat-erat, apalagi di level pucuk pimpinan tertinggi bangsa ini. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.